Annyeonghaseyo Cinggudul, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau membuka segmen baru, yaitu namanya adalah K-pop Room. Yang dimana K-pop Room ini bakalan berisi tentang berita-berita atau info-info terbaru mengenai K-pop. Gak cuman itu aja, di sini juga aku bakal isi game yang seru yang berhubungan dengan K-pop. Pokoknya ini K-pop Room ini bakal aku isi dengan semua yang berhubungan dengan K-pop. Nah, di segmen pertama kali ini aku bakalan kasih info atau berita tentang kronologi pembulian yang dialami oleh Mina. Tapi sebelum ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Jadi sebelum aku membahas permasalahan atau kronologinya, aku mau ngasih tahu kalau kasus pembulian ini terjadi di antara grup, yaitu grup AOA, yang dimana pembulian ini terjadi pada Mina selaku mantan member AOA dan juga Jimin selaku leader dari AOA. Nah, buat kalian yang nggak tahu AOA, aku bakalan kasih kalian sedikit info tentang grup AOA itu grup apa. Jadi grup AOA ini adalah singkatan dari Age of Angle, adalah girl group Korea Selatan yang dibentuk oleh VNC Entertainment. Aku nggak tahu itu bilangnya bener apa enggak VNC, tapi aku bilangnya VNC Entertainment. Awalnya AOA debut dengan 8 anggota yang terdiri dari Choa, Jimin, Yuna, Yukyung, Chanmi, Yejeon, Solyun, dan Mina. Saat ini AOA promosi sebagai grup dengan 4 anggota, menyusul kepergian Choa, Yukyung, Mina, dan Jimin. AOA debut dengan album single mereka Angel Story pada 30 Juli 2012. Fans mereka merayakan 9 Agustus 2012 sebagai hari debut AOA secara resmi. 1 Oktober 2014 adalah tanggal debut mereka di Jepang. Jadi grup AOA ini udah cukup lama ya kalau debutnya. Nah, itu dia tadi sedikit info tentang grup AOA. Buat kalian yang gak tahu grup AOA, sama kayak aku, sebenarnya aku awalnya juga gak begitu ngerti grup AOA, cuman tahu aja setelah adanya kasus ini. Jadi aku mencari tahu dan akhirnya aku menemukan informasi-informasi ini. Langsung aja kita membahas ke kronologinya, bagaimana kasus pembulian yang terjadi pada Mina ini bisa muncul atau mencuat di media sosial. Jadi awal mula kasus ini muncul di media sosial dan ramai dibicarakan oleh para netizen itu setelah Mina memposting sebuah screenshotan dari seorang netizen yang dimana itu berisi tentang sebuah DM yang mengatakan enyah kepada Mina dengan nada yang sangat kasar. Di dalam itu juga Mina juga menuliskan sebuah caption yang berbunyi, "Aku benar-benar ingin pergi juga, tetapi aku juga harus merawat ibuku. Oh, aku mungkin lagi-lagi akan dikritik dan dibilang tidak punya otak. Betul, aku tidak punya otak dan aku tidak pernah melakukan apapun dengan benar. Aku harus mencari uang sejak usia muda karena keluarga. Ketika ayahku meninggal, aku pernah menangis di ruang tunggu. Dan setelah salah satu member mengatakan bahwa aku merusak suasana semua orang dan menyuruhku untuk tidak menangis serta menyeretku ke lemari ruang tunggu. Aku mengatakan aku sangat takut membayangkan ayahku sekarat. Aku juga masih tidak bisa melupakan kata-katanya saat itu." Insiden bully lainnya, "Aku berusaha bertahan meskipun meninggalkan luka karena kami mengendarai mobil yang sama. Aku diberi obat penenang dan obat tidur. Aku harus tetap menjalani schedule, tetapi aku bisa merasakan diriku semakin hancur. Bahkan karena dia, aku pernah mencoba bunuh diri." Nah, itu dia tadi adalah postingan dari Mina yang mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan bullying sewaktu dia masih bergabung di grup AOA. Setelah Mina mengungkapkan kalau dirinya pernah dibully, Jimin juga mengunggah sebuah instastory yang menuliskan fiksi. Setelah beberapa saat itu, Jimin menghapus instastory-nya dan netizen mulai curiga bahwa yang membuli Mina itu adalah Jimin. Beberapa saat kemudian, Mina terlihat memposting sesuatu yang
beranggapan bahwa itu adalah balasan untuk kata-kata Jimin yang bertuliskan, aku hanya mengungkapkan satu dari 100.000 atau 1.000 hal, silahkan dan katakan itu fiksi. Oni akan menerima hukuman untuk itu. Jangan seperti ini, ada saksi dan bukti. Maaf, tetapi tak perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tepat pada hari terakhir, aku sedang ditata rambutku dan mati rasa belum hilang. Jadi aku menelepon mengatakan akan terlambat ke ruang latihan. Tapi setelah mendengar suara Oni, aku merasa akan ada keributan lagi, sehingga aku bahkan tidak bisa pergi ke ruang latihan. Pada hari itu aku mencoba bunuh diri. Aku pikir itu adalah kesalahan terbesar yang aku lakukan. Jadi sekarang aku sudah selesai mengungkapkan semua hal yang saya lakukan salah. Oni, haruskah aku mengungkapkan lebih banyak cerita atau tidak? Ada begitu banyak hal yang menjengkelkan untuk menuliskan semua. Kamu mengatakan itu semua hanya fiksi, tetapi jika kamu melihat hati nurani, kenapa aku harus menghapusnya? Silakan dan katakan ini fiksi. Akan ada cukup banyak orang di sekitarmu yang akan tercengang. Tapi aku rasa kamu bilang kamu tak mengingatkan dan bahwa kamu tidak seburuk itu. Wow, pasti luar biasa bisa menghapus ingatanmu dengan baik. Mereka mengatakan orang-orang yang berbicara buruk tentang seseorang tidak mengingatkannya. Tolong hapus juga ingatanku, Oni, aku mohon. Kemudian ada lagi, Oni tidak akan merasa salah bahkan setelah melihat pergelangan tanganku kan. Mungkin kamu sedang berpikir, ucapkan di depanku. Setelah memposting itu, Mina memposting sebuah foto, yaitu foto pergelangan tangan yang penuh dengan bekas luka atau sayatan-sayatan yang diduga itu adalah percobaan bunuh diri Mina. Mina juga mengatakan ayah Oni ini baru meninggal di tahun ini. Jadi netizen langsung berpikir siapa member AOA yang ayahnya baru meninggal pada tahun ini, yaitu adalah ayahnya Jimin. Nah, bukti itu semakin diperkuat dengan adanya kayak video-video lama yang menunjukkan perlakuan tidak pantas Jimin kepada Mina. Beberapa saat itu juga Mina mengunggah sebuah postingan yang mengatakan jika para member AOA dan juga Jimin datang ke rumahnya dan berdiskusi mengenai permasalahan tersebut. Ia juga menyatakan ketika Jimin datang meluapkan kemarahannya dan meminta maaf atas semua yang dilakukan. Dalam pertemuan itu, Jimin bahkan mengatakan apakah permasalahan tersebut akan berakhir jika dirinya meninggal. Jimin, kata Mina, merasa permasalahan di antara mereka berakhir di pemakaman ayahnya. Namun, ia merasa luka yang dirasakan dalam 10 tahun tak bisa hilang dalam satu malam, terlebih dalam acara duka akibat ditinggal orang tuanya. Dalam unggahan lain, Mina menyatakan menerima permintaan maaf Jimin walaupun meragukan ketulusannya karena diawali dengan amarah terlebih dahulu. Di sisi lain, salah satu mantan member personil AOA juga yang bernama Yukyung yang turut mengunggah postingan dengan sebuah foto yang sangat misterius dan tidak tahu apa maksudnya kenapa Yukyung mengunggah sebuah foto itu dengan caption, ketika aku bangun di pagi hari, hal pertama yang kulakukan adalah menyerah pada hari ini. Sejujurnya, saat itu kalian semua tampak sama bagiku. Aku gak bisa melupakan mata para saksi. Aku ingin membunuh rasa sakit yang kurasakan di dalam diri. Tapi aku tidak akan berhenti untuk orang yang kucintai. Jadi aku akan bilang aku baik-baik saja sampai suatu hari aku melihat cahaya, sama seperti lirik ragu yang kudengar kemarin. Kurasa semua orang perlu mengatasi ini. Entah maksud postingan itu apa, aku juga nggak begitu paham. Jimin juga memposting sebuah ungkapan permintaan maafnya lewat postingan Instagramnya dengan caption, saya tidak bisa melengkapkan semuanya dalam postingan singkat, tapi saya sangat menyesal. Saya memiliki kekurangan sebagai leader dan saya melakukan kesalahan. Ketika saya membawa penyesalan dan rasa bersalah ini, saya menyadari bahwa saya tidak memahami Mina dengan baik selama waktu yang kami habiskan bersama dan saya kurang
melihat sekeliling dengan baik. Kemarin saya menangis, meminta maaf, dan menangis lagi. Namun saya menyadari bahwa emosi yang selama ini dipendam oleh Mina tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Jadi saya sangat menyesal. Ketika saya masih muda, saya percaya bahwa tim kami hanya harus menunjukkan sisi baik kami kepada staf kami dan dunia. Itulah yang saya pikirkan pada awal usia 20-an, tetapi saya menyadari sekarang bahwa saya kurang memiliki sisi manusiawi sebagai pemimpin untuk memimpin tim. Saya meminta maaf karena menimbulkan kontroversi dan saya meminta maaf karena menulis pernyataan ini. Lebih dari segalanya, saya dengan tulus meminta maaf kepada Mina dan para anggota yang menghabiskan banyak upaya untuk kami berdua. Nah, mungkin menurut Mina bahwa permintaan maaf itu tidak cukup dan tidak bisa menyembuhkan lukanya. Mina juga memposting, jadi kayak ini terjadi balas-balasan postingan ya, kayak saling sindir menyindir. Setelah itu Mina juga mengunggah sebuah postingan yang mengatakan, meminta maaf, kamu meminta maaf, aku akan mengatakan apa yang perlu kukatakan sebelum aku pergi. Kemarin kamu mengatakan bahwa kamu melakukan semuanya agar aku berada di jalan yang benar. Mendengar ini dari orang yang sama yang membawa seorang pria ke kamar asrama dan melakukan hubungan suami istri, kamu harus berada di jalur yang benar terlebih dahulu. Paling tidak kamu seharusnya tidak berbohong. Aku mengerti bahwa kamu akan membenciku sampai akhir dan kamu tidak ingin meminta maaf kepadaku. Tapi apa? Aku tidak akan pernah melupakan tatapanmu ketika kamu datang ke rumahku. Aku akan mati dan membalasmu dengan cara yang sama. Semua mata dan telinga kemarin datang ke rumahku, kalian semua sama saja. Xin Jin Lin, kamu sangat beruntung, semua orang ada di pihakmu. Kamu telah menang, aku sudah kalah. Tetap saja pada akhirnya aku kalah. Setelah melihat postingan itu, netizen jadi khawatir karena Mina mengatakan bahwa itu adalah postingan terakhirnya sebelum dia pergi. Jadi para netizen atau para fans Mina itu jadi khawatir kalau Mina akan benar-benar melakukan bunuh diri. PNC Entertainment selaku entertainment yang mengaui EOA mengatakan bahwa Jimin telah meninggalkan grup dan juga keluar dari industri hiburan. Jadi entah gimana kelanjutan kasus ini, tapi menurut aku Mina hanya butuh ucapan permintaan maaf dari Jimin. Sementara itu, Worry Entertainment selaku agensi yang menaungi Mina mengatakan bahwa kesehatan mental dan keselamatan Mina menjadi prioritas utama mereka. Agensi juga menyiapkan perawatan psikologi bagi Mina sehingga bisa kembali menyapa penggemar dalam kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, aku juga berdoa yang terbaik buat Mina. Semoga dia gak melakukan percobaan bunuh diri ataupun sampai bunuh diri, karena sudah cukup banyak idol yang bunuh diri seperti Solly dan juga Gohara dan lainnya. Ke dia baik-baik aja dan bisa menghibur lagi seperti biasanya. Dan untuk para netizen nih, kalian jangan bilang kayak itu mah kamu mati aja sama bunuh diri aja sama. Hei, mental orang tuh nggak tahu sekuat apa. Jadi kalian tuh kalau ngetik ataupun berkata itu sebaiknya dipikir dulu, karena yang diinginkan Mina adalah permintaan maaf tulus dari Jimin, bukannya Jimin kalian suruh bunuh diri. Tolong dong otaknya dipakai ya kalau. Nah, itu dia kronologi permasalahan yang terjadi antara Mina dan Jimin. Menurut kalian gimana tentang permasalahan ini? Aku juga masih terus riset bagaimana kelanjutannya, apakah ini udah selesai dengan damai atau bagaimana. Kalau aku mendapatkan updatean terbaru lainnya, aku bakalan kasih tahu ke kalian. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, tolong dong subscribe channel aku, komen juga, like juga ya, terus share ke sosial media yang kalian punya supaya aku makin semangat buat videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.